Jauh sebelum layar gawai mendominasi pandangan, ada masa di mana pelataran desa menjadi pusat semesta bagi masyarakat Jawa. Inilah ketoprak, kesenian yang lahir bukan dari istana, melainkan dari sela-sela tumpukan padi dan bunyi lesung yang bertalu. Bermula di Surakarta pada tahun 1920-an, ketoprak berevolusi dari sekadar permainan musik lesung menjadi drama panggung yang utuh. Tokoh seni menyebut ketoprak adalah suara rakyat. Ia menggunakan bahasa sehari-hari, berbeda dengan wayang orang yang lebih kaku dan formal. Uga bisa gawe tentrem praharjaning negara Pancawati. Tak hanya soal sejarah dan legenda, sisipan humor lewat tokoh abdi atau punakawan menjadi magnet utama yang membuat penonton betah hingga dini hari. Dari panggung keliling atau ketoprak tobong, kesenian ini sempat mencapai masa keemasannya di tahun 80-an sebelum akhirnya harus bertarung dengan arus modernisasi. Namun, api itu belum padam. Di tangan generasi muda Jawa Tengah, ketoprak kini mulai beradaptasi dengan teknologi dan narasi kekinian. Menjaga ketoprak bukan hanya soal merawat tradisi, tapi merawat identitas dan bahasa jiwa masyarakat Jawa. Sejarah mencatat, ketoprak tetap bertahan meski zaman berganti. Karena ia bukan sekadar tontonan, melainkan tuntunan yang hidup di hati rakyatnya. Kesenian ketoprak pun kini terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Kok belanjane tekan semono ku ngopo? Aku kadang kaya aku rono klumpuke. Suara gamelan pembuka yang megah bercampur dengan notifikasi pesan instan dari ponsel. Jika dahulu ketoprak adalah primadona desa, kini ia bertransformasi menjadi tontonan layar kaca dan media sosial. Transformasi bukan sekadar soal teknologi. Di Jawa Tengah, ketoprak mulai bersalin rupa. Bahasa Jawa yang digunakan kini lebih cair. Kok ngundang bojomu kok mama? Ora oleh kok ngundang bojoku mama. Ora oleh. Lho bojoku jenenge Sulimah kok. Disisipi istilah kekinian hingga penggunaan efek visual CGI pada layar LED panggung. Kesenian ketoprak di Jawa Tengah membuktikan bahwa tradisi bukan berarti berhenti. Ia adalah air yang mengalir, menyesuaikan wadah tanpa kehilangan jati diri. Dari panggung tanah menuju layar digital, ketoprak tetap menjadi cermin kehidupan yang terus bersolek mengikuti detak jantung zaman. Pemirsa, kita berjumpa dalam Metra Media Tradisional dan hari ini saya berada di Pati Bumi Minatani. Nah, di belakang saya ini sudah terlihat backdrop yang akan menjadi cerita di sepanjang rangkaian acara ketoprak hari ini. Dan di samping saya sudah ada beberapa narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol santai terkait dengan kesenian tradisional. Dan hari ini kesenian tradisional yang akan dibawakan adalah
ketoprak ya. Jadi kita akan nguri-nguri kebudayaan ketoprak. Nah, sudah hadir di samping saya anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Sugiarto STSHM SOS. Pak Giarto, selamat siang. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Kabar baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu Bapak dalam kondisi yang pasti seger sekali. Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Dan di samping saya juga beliau adalah ibunda tercinta. Ya ini mak saya. Dari Pak Giarto Raja Siti ya. Aminah. Setia mendampingi ya Pak ya, apapun ya. acaranya Selalu ya. mendukung. Selalu mendukung. Oke. Kemudian di samping Pak Giarto kami juga akan menyapa Bapak Agus Subekti, pimpinan Ketoprak Bakti Kuncoro. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sudah siap hari ini ada berapa pemain Pak yang mau pentas? Ada 90 personil. Wow, 90 personel ya. Kalau saya dikasih peran, kira-kira perannya apa Pak? Penyanyi. Peran Dalam ketoprak. ketoprak? Oh ya, sebagai primadona lah. Sebagai Cantik. primadona ya. Roro mendut. Roro mendut. Oke, nah kalau tadi saya sudah dikasih peran primadona sama Pak Agus, sama Pak Arif Iswanto sebagai sutradara. Nah kira-kira kalau saya mau dibikinin jalan ceritanya apa Pak? Untuk siang hari ini Dharma Wangsang Ratu. Dharma Wangsang Ratu. Kalau saya jenengan. bintangnya. Jadi perane Mahindra Data. Itu menceritakan tentang apa kalau Mahindra Data? Menceritakan tentang dua negara yang saling pertengkaran. Oh, mentang-mentang rambutnya blonde ya. Oke, baik. Di kesempatan siang hari ini pemirsa kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ya tentang ketoprak. Dan tadi sudah sempat disebutkan bahwa hari ini ceritanya adalah tentang Dharma Wangsang Ratu. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Giarto. Pak Giarto, ini Bapak kan sering sekali mengundang para pelaku seni, sering sekali memberikan tontonan kepada warga, khususnya ini di Pati ya Pak. Kenapa suka sekali untuk nguri-nguri budaya, salah satunya ini pertunjukan ketoprak? Ya saya sejak kecil memang anak era 90-an. Ini hiburannya salah satunya adalah kesenian tradisional Mbak. Salah satunya adalah ketoprak. Saya ketoprak itu hobi, wayang juga hobi. Demikian juga orang tua saya. Jadi saya sejak kecil memang dididik untuk mencintai budaya Jawa. Waktu saya kitanan itu juga sama Mbak, ada ketoprak. Ada ketoprak, ada wayang. Waktu nikahan pun juga sama. Ada kegiatan seperti itu. Jadi memang saya suka dan saya memang punya kewajiban ya. Selaku DPRD Provinsi Jawa Tengah juga punya kewajiban untuk nguri-nguri kebudayaan Jawa, juga bisa ya mengajak kepada konstituen atau warga masyarakat untuk mencintai budaya Jawa. Gitu. Oke, jadi ini adalah salah satu cara agar budaya-budaya Jawa ini tidak luntur ya Bapak ya? Ya, karena itu hari ini juga saya termasuk mengundang itu ada PAC, Pak Tahrir dari Celua ya, PKB. Kita juga partai kita juga turut hadir, tadi Margo Yoso ya. Itu beliau juga hadir, dalam rangka itu juga sama Pak, bahwa PKP juga punya misi untuk bisa mengembangkan kebudayaan di daerah masing-masing. Oke, baik. Jadi ini semuanya sudah hadir juga untuk siap menyaksikan pertunjukan ketoprak. Nah kita ke Bapak Agus. Pak Agus, Ya. sebagai pelaku seni ya, pimpinan Ketoprak Bakti Kuncoro. Betul. Kalau zaman sekarang masih banyak nggak sih Pak yang nonton ketoprak ini? Alhamdulillah. Walaupun dengan kemajuan zaman seperti ini ternyata khususnya untuk wilayah Karsiden Pati untuk ketoprak itu masih digemari. Bahkan yang dulu hanya digemari orang-orang tua, sekarang alhamdulillah anak-anak muda antusias sekali untuk menonton kesenian ketoprak. Karena di ketoprak itu kita melibatkan ada musik juga, kita kolaborasi jadi orang tua bisa menikmati, anak-anak muda juga menikmati, adik-adik kecil juga bisa menikmati. Alhamdulillah eksis untuk ketoprak. Masih di Kabupaten eksis Pati. ya, Eksis sekali. lintas generasi pun juga semuanya menikmati ya Iya. Bapak ya. Oke, jadi kalau untuk ketoprak Bakti Kuncoro sudah berapa tahun ini Pak? Berdiri awal tahun 2012 Mbak. Oke. Iya.
2012 sampai sekarang 2026. Iya. Pasti dengan pemain-pemain legend ya. Pemain-pemain yang sudah senior-senior. Iya. Tapi regenerasinya sekarang seperti apa untuk pemain ya Pak? Sebetulnya untuk Pati regenerasinya agak sulit. Cuma kita berusaha bagaimana nantinya anak-anak suka berkecimpung di dalam dunia seni. Karena ternyata alhamdulillah Bapak Sugiharto untuk ketoprak sekarang itu yang jelas bisa untuk mata pencaharian, Mbak. Oke. Betul. Berarti kalau ngundang mahal. Nggak mahal kata Bapak ya. Nggak Iya. mahal katanya. Mahal nggak Pak? Sampai bisa jadi mata pencaharian. Apakah memang karena sering manggungnya jadi bisa jadi mata pencaharian? Contohnya bulan-bulan seperti ini, buat kemarin habis lebaran, nanti sampai bulan Juni, 3 bulan lebih pentas terus. Oke. Itu untuk Kabupaten Pati, Mbak. Nggih. Kari Sikinan Pati, meliputi Pati, Rembang, Blora, Kudus, Demak, Jepara gitu. Roadshow. Iya. Keliling ya Bapak ya. Keliling. Berarti ada bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang rame sekali ya Pak ya. Betul. Bulan-bulan rame biasanya bulan Syawal, apa? Syawal. untuk Jawa Syawal, Selo, Besar. Bahkan nanti Suro kita juga masih ramai Mbak. Bila perlu kemarin kita pernah pentas di pondok pesantren. Oke. Betul, ketoprak ditanggap di pondok pesantren. Kita bangga sekali. Gitu, Oke, Mbak. luar Iya. biasa ya. Begitu menggebu-gebunya Pak Agus ketika bercerita ya. Jadi energinya ini luar biasa. Karena itu tadi ya, senang ketoprak dicintai oleh berbagai usia sampai ditanggap kemana-mana. Ini sebuah kebahagiaan yang luar Iya. biasa ya Pak Agus ya. Untuk Pati didukung adat, kental sekali, setahun sekali sedekah bumi, bersih desa itu Mbak. 90% ketoprak. Juga beliaunya sangat peduli sekali dengan ketoprak. Terima kasih banyak Pak Giarto. Beliaulah pelestari budaya. Iya. Pelestari budaya Pelestari ya. budaya. Sering ditanggap ya Pak ya. Asring sekali. Oke baik, kita ke Pak Arif Iswanto. Pak Arif Iswanto sebagai sutradara. Untuk jalan cerita ketoprak yang sekarang disukai oleh masyarakat tuh jalan cerita yang seperti apa Pak? Untuk saat ini Mbak, itu banyak gebrak-gebrakan di Bakti Kuncaro itu. Terutama lakon-lakon yang menghipnotis penonton. Iya, sehingga penonton itu sampai dia itu terharu sama pentasnya itu Mbak. Oh oke. Suatu contoh lakon Legowo, ini yang jadi Patih Gunosanto. Penonton itu sampai ngantem, balangi. Gitu, Pak. emosi, oke. Seperti itu. Oh itu, oke. Dan keluh kesahnya memang banyak sekali Mbak. Seorang sutradara itu main yang berkepanjangan ya. Efek capek, ngantuk, ada pemain yang di situ dia masih istirahat. Pak bangun, dia emosi. Kita harus menyikapi dengan sabar. Oke. Pasti dengan sabar. Yang Itu jelas sulit. untuk cerita ketoprak itu terutama mengangkat cerita-cerita lokal. Oh. Dapat daerah. Oke. Cerita untuk Kabupaten Pati kan banyak. Cerita-cerita daerah kita angkat biar anak-anak mengenal cerita daerah Pati terutama kan Oke, gitu. lokalnya di sini harus Iya. diangkat ya. Oke, kalau hari ini Dharma Wangsang Ratu, ceritanya tentang apa Bapak? Itu kisah percintaan. Kisah percintaan, yang percintaan itu tadi sebetulnya hanya menuruti orang tua, hanya untuk menyelesaikan konflik dengan satu jalan pernikahan, ternyata tidak cinta. Pada akhirnya nanti bisa ada titik temu perdamaian di antara kedua negara ini tadi. Oh, kisah percintaan jadi salah satu favorit juga Pak? Favorit juga. Favorit juga? Iya. Request dari Pak Giarto? Betul. Percintaan ya ini ya. Oke, Pak Giarto hari ini yang akan dibawakan sepertinya akan menghipnotis para penonton juga. Ini pengennya respon dari masyarakat khususnya Pati ketika diberikan pertunjukan seperti ini seperti apa sih Pak? Iya, saya sangat berharap ya bahwa masyarakat pertama adalah menjadikan satu cerita itu sebagai suri tauladan. Ternyata pada era-era terdahulu bangsa Indonesia ya yang terbagi dalam beberapa kerajaan itu adalah
muncul seorang kesatria-kesatria pilih tanding, seorang kesatria yang mempertahankan bumi kelahiran dan tanah airnya. Jadi bisa meneladani. Yang berikutnya adalah harapannya masyarakat juga mencintai. Siapa lagi kalau tidak kita yang bisa melestarikan dari budaya ini. Ya, siapa lagi ke depan yang bisa pegang bonang, siapa lagi yang bisa ngendang, ya itu juga sangat penting. Selain itu juga muncul talenta-talenta muda, anak-anak muda yang mungkin yang ke depan juga bisa menjadi sutradara, ya, senang dengan teater dan budaya kita. Dulu, era dulu tontonan seperti sangat hiruk pikuk, Mbak. Harapannya oke, sekarang kita modernisasi, ada digitalisasi dan sebagainya, tapi tetap tidak melupakan akar dari budaya dari para leluhur kita. Nah itu dia, tidak melupakan akar budaya dari para leluhur kita. iNews Sport. Salam olahraga. Update berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Indonesia siap membuat gebrakan. Kluivert dan skuad Garuda optimistis. Highlight. Bintang timnas Indonesia Kevin Petro. Strategi. Buat tunggal putra Indonesia, tuan rumah tinggal berharap kepada iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Selamat pagi. Inilah iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Sidang Hasto dan Tom Lembong. Blokade jalan. Sedang mahal. Jawa Barat. Surakarta. Warga mereka semua ada di iNews Today. Mengupas makna tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, live hanya di iNews. Kalau tadi sempat disinggung Pak Giarto nih Pak Agus ya terkait dengan pemain bonang dan lain-lain ya yang mengiringi sepanjang acara. Zaman sekarang nyarinya susah nggak sih Pak? Ya agak-agak susah sih, agak-agak susah. Tapi alhamdulillah walaupun digerus usia untuk pengrawit, karawitan, biarpun usia tua tapi jiwanya masih jiwa seni sekali. Jiwa seni sekali ya. Masih mampu mengikuti kita. Saking semangat Mbak. Iya, jiwa seninya masih Jiwa kental seninya sekali. masih jiwa seninya masih kental sekali Kental ya. sekali. Oke, nah kita ke Pak Arief Iswanto. Pak Arief Iswanto, ini kalau mengkader anak-anak muda untuk jadi pelaku seni, ini bagaimana prosesnya juga? Apakah hari ini juga mereka akan tampil juga Pak? Oh, untuk hari ini banyak kok Mbak. Di sini yang muda-muda juga banyak. Yang terutama itu pengen tahu dengan sejarah ketoprak. Dia belajar di seni tari. Tuh, banyak yang kepingin jadi prajurit-prajurit gitu loh Mbak. Itu banyak sekali anak-anak muda. Suka dengan ketoprak itu. Suka ya, jadi generasinya selalu ada ya. Dari yang paling kecil usia berapa Pak? Paling kecil ya kisaran 7 tahun, 8 7 tahun sudah tahu. Sudah bisa? Karena di ketoprak itu ada yang namanya kewan-kewanan itu loh. Ada gajah, ada macan. Dia itu suka melihat itu. Oke. Nah tapi kan untuk ketoprak itu kan harus menghafalkan skrip, naskah. Nah itu gimana tantangannya? Ya itu proses Mbak. Proses sedikit demi sedikit kita minta tahu sama yang senior-senior kita yang dulu. Kita harus rawung akrab gitu. Kalau nggak tahu tanya gitu Mbak. Untuk ketoprak itu beda sama teater Mbak. Ketoprak terutama yang berjalan di Pati, terutama kesenian ketoprak itu spontanitas. Improvisasi? Iya, tanpa tag. Oke. Kita hanya memberitahu, siang ini cerita ini, Anda dari ini, selesai, langsung manggung. Secara otomatis begitu. Itu kan untuk pemain-pemain yang mungkin sudah senior. Iya. Kalau yang baru-baru gimana Pak belajarnya? Baru-baru nanti proses perjalanan Mbak. Oke. Kita kasih peran yang ringan-ringan dulu, kan gitu. Tidak angkat sama yang senior. Nanti perjalanannya panjang Mbak untuk ketoprak itu. Oke. Bertahun-tahun juga. Oh bertahun-tahun? Iya. Kalau bisa sampai tampil itu butuh berapa kali latihan?
sebetulnya nggak ada latihan, Mbak. Nggak, tanpa latihan, hanya pengalaman. Kita nonton, oh ya, menjiplak dari senior-senior yang dulu gitu aja. Nggak ada sekolahnya, nggak ada apa. Oke. Iya. Di ketoprak itu kadang juga ada goro-goronya juga Pak? Kalau untuk ketoprak itu ada ekstra nanti ban-ban, nyanyi-nyanyi. Ada pelawaknya juga. Ada juga. Nah. Itu biasanya salah satu yang ditunggu juga ya Pak ya? Iya, idola anak-anak muda. Idola anak-anak muda. Hari ini juga ada? Ada. Hari ini juga ada. Iya. Kalau Pak Giarto diajak, Pak Giarto ini cocoknya jadi apa Pak? Oh, ini ratu. Ratu? Oh, iya, raja Pak Giarto. Raja ya, raja. Semoga gitu Pak Giarto ya. Sudah sempat main ketoprak belum Pak Giarto? Dulu saya pernah waktu masih anak-anak, saya ikut juga ketoprak di kampung, di Karang Taruna itu kita juga pernah ikut. Saya juga aktif di teater Cangkir Porselin kalau waktu di sekolah SMA dulu. Oke, sudah pernah main? Pernah main ketoprak, pernah main. Gimana rasanya jadi pemain ketoprak Pak? Dilihat banyak penonton pasti? Ya grogi ya, grogi, takut juga, tapi seneng. Ya, Oke. karena kita bisa ambil bagian dalam satu perhelatan. Itu. Kalau hari ini nggak ada ambil bagian Pak? Kirain dikasih cerita juga Pak Giarto main nggak ya. Jadi hari ini kita menyaksikan semuanya ini dengan hati yang bahagia, hati yang gembira juga. Karena ini merupakan salah satu cara untuk menyosialisasikan media tradisional kepada anak-anak muda. Karena kita juga disaksikan juga mungkin di luar Pati, masyarakat di luar Pati ya. Oke, nah kalau cerita-cerita dari Pati sendiri, lokalan Pati sendiri, cerita-ceritanya biasanya tentang apa Pak? Cerita tentang tokoh-tokoh terdahulu Pati. Semisal Syekh Jangkung. Itu Pati banyak Mbak cerita dari daerah untuk berdirinya Pati. Wasis Joyo Kesumo, Kembang Joyo, banyak sekali cerita lokal Pati. Iya, Yuyu Rumbong itu. Ya. Sudah paham sekali sepertinya Pak Giarto ya. Karena dari kecil nontonnya wayang, ketoprak, jadi sudah paham sekali. Oh, oke. Lumayan. Tapi itu biasanya menceritakan tentang apa saja Pak? Perjuangan-perjuangan kah? Iya, perjuangan nanti terjadinya Kabupaten Pati dengan perjuangan komplek. Pada akhirnya Pati berdiri begitu. Terus semisal Mbah Syekh Jangkung itu tokoh ulama besar juga. Mengangkat Pati, kita kisahkan di ketoprak biar anak-anak tahu. Oh dulu Mbah Syekh Jangkung begitu ya gitu. Oke, jadi tetap dimainkan dari masa ke masa. Iya. Dari masa ke masa itu selalu hadir ya untuk menggait anak-anak juga. Oke, kita ke Pak Arief Iswanto sebagai sutradara juga. Pak Arief, ini kan tadi Bapak sudah menyampaikan kalau ada tantangan-tantangan Bapak sebagai sutradara. Nah, tantangan-tantangan ketika berhadapan dengan pemain itu seperti apa Pak? Karena tadi kalau disampaikan pemain-pemain ini kan tanpa latihan ini. Betul sekali Mbak. Ya tantangannya kita harus sabar Mbak. Yang jelas itu harus sabar. Faktor kecapean. Iya, faktor kecapean. Kadang emosinya naik. Ada pemain yang lagi perjalanan dia kebanan ban sepeda motornya itu butuh proses lagi Mbak. Yang ketawa dari sebelah sana ya. Dia ngabari. Saya agak telat. Loh gitu kita merombak pemeran lagi Mbak. Oh gitu? Iya. Jadi di waktu-waktu yang singkat itu ada perombakan pemain juga? Perombakan pemain lagi. Harus selalu siap Mbak. Harus siap ya? Harus selalu siap. Nah itu kesiapan pemain biasanya seperti apa? Berarti harus berganti peran kah atau berganti alur cerita atau seperti apa? Enggak. Cerita tetap sama, perannya yang dirubah. Tetap sama, ceritanya sama tapi perannya diganti. Harus bisa itu Mbak. Harus bisa? Harus bisa, tuntutannya seperti itu. Oke. Ini kan juga tadi Pak Agus sampaikan hari ini aja ada 90 pemain. Menyinkronkan mereka kan juga nggak mudah itu Pak, caranya gimana? Ya kita kan sudah main sepanjang hari ya Mbak, udah tahu. Jadi sudah paham sendiri ya cara pemainnya. Sudah biasa ya, oke. Iya, sudah biasa. Tapi kalau ini kan para pelaku seni pastinya butuh dukungan ya. Ini mumpung ada Pak Dewan. Nah ini boleh disampaikan juga apa sih yang dibutuhkan oleh para pelaku seni? Sebetulnya untuk ketoprak terutama di Pati itu Mbak, kita berdiri sendiri. Kita tidak cengeng, kita tidak membutuhkan
bantuan. Ini jujur saja, Pak. Ya. Ternyata kita masih dipercaya oleh masyarakat, kita berjalan. Kalau sudah begitu, apalagi beliau-beliaunya itu peduli. Pasti ketoprak akan selalu eksis sepanjang masa. Oke, jadi yang dibutuhkan apa Pak? Untuk- Tanggapan. Oh iya. Itu pasti Pak, pelestari Iya. budaya ya seperti ini. Iya. Kalau nggak ditangkap nggak lestari. Oke, ini kan kalau untuk semua ini kan alat-alat dan lain-lain ini kan cukup banyak ya. Ini masih cukup bagus untuk digunakan dari Ya, masa ke masa. Biasanya 2 tahun sekali renovasi Pak. Renovasi, ya mengikuti zaman. Zamannya kayak gini, contohnya pakai lampu-lampu seperti ini. Oke. Ini untuk menarik anak muda juga Mbak. Oh. Iya, kalau kita nggak mengikuti begini ya ketinggalan, kan gitu. Oke, jadi betul-betul mengikuti perkembangan Iya, zaman ya. mengikuti Untuk zaman sekali. sekarang. Main media sosial juga Pak? Anak-anak ya. Anak-anak main ya, main media sosial untuk Iya, semakin sangat menyebarluaskan. membantu sekali Sangat itu, Pak. membantu. Oke, Pak Giarto ini salah satu hal yang membanggakan karena teman-teman kesenian ini tidak banyak maunya karena cukup ditanggap saja mereka sudah bahagia nih nampaknya Pak Giarto ya. Apakah ini juga salah satu cara Pak Giarto untuk bisa melestarikan kesenian salah satunya sering-sering nanggap ketoprak ini? Iya, saya ketoprak hampir setiap bulan, Mbak. Oh setiap Hampir bulan? setiap bulan. Oke. Kalau di tempat ini pasti setiap sedekah bumi. Ini dalam rangka sedekah bumi juga. Itu kita juga selalu mengadakan setiap tahun. Dan khusus untuk Bakti Kuncoro nanti rencana akhir tahun juga akan kita tanggap lagi. Waduh, banjir jobnya nih ya. Cuman saya memang berupaya untuk masing-masing kesenian di Pati ini mungkin ada sekitar 52 Pak ya, grup ya? Betul. Ada 52 grup Pak. Saya berusaha untuk setiap tahun itu akan bergulir sehingga sesuai dengan perhitungan saya per 4 tahun itu selesai. Semua grup akan bisa saya tanggap. Maksud Oke. saya biar merasa tersentuh Mbak. Iya. Selaku wakil panjenengan Pak terutama. Dan doakan Pak ini Bu Bendahara. Ini istri saya Malisa ini juga berperan penting itu. Nggih. Jadi kalau tersentuh juga merasa diopeni saya yakin ini akan lestari Mbak. Dan kita juga akan memunculkan talenta-talenta muda. Bagaimana kita juga banyak sanggar seni yang berupaya untuk kita bantu Pak. Untuk menumbuhkan bakat dan minat bagi anak-anak terutama anak-anak yang masih sekolah dasar dan lain sebagainya. Oke, biar selalu ada regenerasi ya. Regenerasi. Mungkin hari ini yang ditanggap adalah ketoprak Bakti Kuncoro. Nah, kita tunggu nanti untuk kelompok-kelompok yang lainnya karena pasti akan diratani ya. Akan dibagi rata semuanya oleh Pak Giarto jadi ditunggu. Masih lama kok ya Bapak sebagai anggota dewan. Nanti tanggal 15 kita ada di Sugeng Warno, ya Agung Budoyo juga ada. Terus di Wuwur nanti tanggal 15 di Wuwur ya. Tanggal 15 di Wuwur Agung Budoyo, tanggal 22 di Sundoluhur Wahyu Budoyo, dan di Sugeng Warno tadi tanggal 2 Mei. Ini kalau tak teruskan Mbak, ini masing desa semuanya ini minta ini, padahal 406 desa ini. Jadi intinya sangat minat dan memang masyarakat sangat berharap. Sudah sangat berharap ya. Jadi ini adalah salah satu lampu hijau juga ya Pak ya untuk bisa selalu masuk ke masyarakat melalui budaya. Oke, Pak Agus apa nih Pak pesan-pesannya untuk warga Pati dan sekitarnya untuk pelestarian budaya khususnya ketoprak? Ya, kita sebagai pelaku seni, yang pertama terima kasih ternyata untuk masyarakat Pati masih nguri-uri budaya terutama acara setahun sekali, acara bersih desa, sedekah bumi, sangat kental sekali. Bahkan dulu dan sekarang malah semakin tambah. Karena dulu satu kelurahan 5 dukuhan, itu jadi satu. Sekarang nggak mau, setiap dukuhan nanggap sendiri-sendiri. Oh, oke. Iya, itu kita sebagai pelaku seni terima kasih sekali kepada masyarakat Pati yang begitu mendukung untuk ketoprak di Kabupaten Pati. Oke, baik. Ini adalah lampu hijau juga ya, lagi-lagi lampu hijau nih ya. Sambutan positif yang baik karena semakin kesini ternyata semakin ramai tanggapannya. Oke, Semakin dari ramai. Pak Arif Iswanto, apa nih Pak pesan-pesannya untuk warga Pati?
Untuk warga Pati semuanya kita berharap melestarikan kebudayaan Jawa ini harus dengan yang ikhlas. Jangan sampai main-main. Kasihan leluhur-leluhur kita dulu yang memberikan cerita-cerita, meninggali cerita-cerita. Harus kita jaga dengan baik. Oke, harus dijaga dengan baik cerita-cerita itu ya. Geh, Bapak Giarto terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Dan ini sih kita belum nonton, penasaran ya. Mungkin Bapak Ibu mau nonton? Mau puron? Puron ya. Oke, untuk Anda juga pemirsa yang sudah tidak sabar menyaksikan pertunjukan ketoprak istimewa hari ini sesaat lagi. Ini dia, kita saksikan Dharma Wangsa Ngeratu. iNews Sport. Salam olahraga. Update berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Indonesia siap membuat gebrakan. Clivert dan skuad Garuda optimistis. Highlight. Bintang timnas Indonesia Kelvin Petro. Strategi. Dua tunggal putra Indonesia, tuan rumah tinggal berharap kepada iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Selamat pagi. Inilah iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Sidang Hasto dan Tom Lembong. Blokade jalan. Sedang mahal. Jawa Barat. Surakarta. Warga mereka semua ada di iNews Today. Mengupas makna tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, live hanya di iNews.
terbaik dalam dan luar negeri. Indonesia siap membuat gebrakan. Clivert dan skuad Garuda optimistis. Highlight. Bintang timnas Indonesia Kevin Petro. Strategi. Dua tunggal putra Indonesia, tuan rumah tinggal berharap kepada iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Selamat pagi. Inilah iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Presiden Hasto dan Tom Lembong. Blokade jalan Sedang mahal. Jawa Barat. Surakarta. Warga mereka semua ada di iNews Today. Mengupas makna tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia live hanya di iNews.
pareng matur menawi panyuwun agung saputra pangapunten. Iya. Jejiban kula namung anggegladi sedaya para prajurit ing wedal sakmenika sami sokat cakut ramel lan trengginas. Mbok bilih wonten panwanca negari badhe njuken kapiwan panjenengan dalem. Cukup kula lan sedaya para prajurit ingkang dados cucuk ing ayuda. Bagus. Jejere kang sira mujudake Senopati. Kul aguling para pamtama para prajurit oleh Kabupaten Worawari. Aja nganti wigah wigih anggadi sagung para magang anyar. Jalaran prajurit kae minangka bebetingi negara. Kalamun to prajurit kae saben dina padha glagen sentosa lan prigel anggone olah bela tata raga kaprajuritan. Ing kono bakal entuk kamenangan. Sawetara pinagang prajurit kowe ora bakal tak dangu siji boko siji. Mergo mengko yen tak dangu atur ora padha karo sing tak takoni. Luwih becik ora tak takoni. Ya, manut. Apik. Marang Senopati Bawen. Mari dawuh Kanjeng. Titi kalegan iki aku kepengin mangerti. Kepriye Mbak Umbuling alok ing para kawula oleh Kabupaten Worawari sakwise aku jumlah dipati oleh Kabupaten Worawari. Kanjeng Dipati boten sah semelang saben pendak monaliti kawula dalem ingkang sang wonten pucuk Gunung Mandap wonten ing Karangpratisan sami ngrasaken tentrem ayem Mbah Ripah Loh Sinawi mubramu rupindo lapur mantu ing dateng wangunan-wangunan ingkang mapan wonten pucuk Gunung Mandap wonten ing Karangpratisan jilid saking papan panembahan papan pamulan lan panti sodo sampun tiang tumata lan warotoran. Sawise aku midhangetake wong dadi atur rumangsa bombong rumangsa marem jroning penggalih. Dene ora ana kawula ning Kabupaten Worawari kenandang Popo Cintraka. Kurang salrengreh. Uriping kawula ning Kabupaten Worawari mubra-mubru pindha alalapur madu. Nempuh pocapan subur kang sarwa nandur murah kang sarwa tinur nanging semono teh polisi jroning atiku isih ana rasa tandha pitakon jalaran pendak setahun sepisan Kabupaten Worawari kudu nganakake perang adat kelawan Kraton Medang. Adat kang wis lumaku wiwit Jawa Majujo, wiwit eyang buyut kengasta kalenggan oleh Kabupaten Worawari, kuwi ora bisa diilangi. Kalamun aku nurut perang ngono ing Kraton Medang, apa sagum para nayu prajurit Nayaka lan kawula padha bakal nyekuyung. Kanjeng Dipati Mahadewa. Satungkap oleh perang adat Worawari lan Raja Medang badhe kawitan. Ing kula pitados prajurit ingkang berdadi Senopati Wiranata sampun tinggal tatak terampil lan terbinas sapanjang campuh perang. Kula kinten boten badhe asal usah prajurit saking Medang. Apa bener kang diaturke Patih Mahabandu Senopati Wiranata? Sedaya para prajurit lan Nayaka Praja ing wedal sakmenika sampun siaga ing gati. Nah, menika awak dhewe timbang didhisiki dicak perang wong-wong saka Kraton Medang luwih becik ngluruh temeka ana ing Kraton Medang. Aja mung prajurit kang kok kanthi temeka ana ing Kraton Medang nanging saperangan kanomanan kawula sing setya bekti kelawan Worawari kanthi lumuruk perang ana ing
kraton Worawa. Sandika dawuh Senopati Wiranata. Inggih, kula. Syagake prajurit kang sagol nurut ana ing Pos Medang. Monggo kula dherekaken. Pangestu Kumbanyuwi. Rubuhke kraton Medang yen bisa Medang dadi telukaning Kadipaten Worawa. Sandika dawuh. Ayo. Budal. Ojo padha sembrono goyang gamet kegawe sampeyan terasa. Apa iki sing jenenge Patih Mahabandhu? Mahabandhu. Dadi Mahabandhu. Arsane prajurit saka Praja Medang. Sapa sing dadi Tusayuda? Aku, Gerda Gautama putrane Rama Patih Gitaraja, Medang. Senopati Andal, putra Patih Gitaraja. Yo kene rawuh tuamu sing maksud satane palagan. Mahabandhu, dirungokke. Wong trimo ngadepi kaya-kaya ngene iki. Ngopo dadak? Terus merantas. Gerda Gautama, ngertenono. Wong tuamu Gitaraja tanding karo aku. Kau menang. Mung kowe. Iki mumpung durung kebacet lho, elingke lho. Ya, monggo. Bandera pinangka tandha panungkul pasrahke marang aku teges Worawari wis manungkul iki. Baleni. Praja Medang tak kulung iki. Ayo. Sport. Salam olahraga. Update berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Indonesia siap membuat gebrakan. Kluivert dan skuad Garuda optimistis. Highlight. Bintang timnas Indonesia Kevin Petro. Strategi. Dua tunggal putra Indonesia, tuan rumah tinggal berharap kepada iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Selamat pagi. Inilah iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Sidang Hasto dan Tom Lembong. Blokade jalan Sedang mahal. Dari Jawa Barat. Surakarta. Warga mereka semua ada di iNews Today. Mengupas makna tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia live hanya di iNews.
Sawangan prajurit yang ora wari. Ayo, kepalai si jiwa yang ora wari. Prajurit gampang kok kalahke. Beto sing wadepi. Bakal mundur sak sangka wadepi. Oh, mikat. Sing gede pangapuramu nganti aku nyandeng peperangan iki. Ora teges pedang kalah ki ora. Ning ana kawigaten sing bakal tak belakake marang maban. Sik. Perang durung rampung. Entok ora teko papan kene. Ana banjir getih, Rayo. Anakmu Gordago Tamake. Pancen iki putraku. Bocah isih timur durung pono ngenani peperangan nanging nganti aku nyapih peperangan ki mergo aku nampa dawuh ngersane Kanjeng Sinuwun Prabu Mangsa wigatine badal wakil saka Kadipaten Worawali supaya munggah ana ing Kraton Medang. Gampang tembungmu munggah ana ing Raja Medang. Nek kowe licik, kok licik piye? Perang karo aku durung tau menang. Datang aku cara sing koyo ngono. Kena kowe dinak wong ngono kena. Ning iki sabda pangandikane Sinuwun Prabu Mangsa. Dene wagatine apa? Mengko dirembuk ana ing Kraton Medang. Ning tekamu kene kowe ora ngaturke yen Raja Medang kalah karo ora. Lan aku janji, lamun to mengko sapa wae badal wakil saka Kadipaten Worawali. Sing derekmu cilik nganti beset kulite, gedhe nganti kaning pat. Totoane nyawane Gitaraja. Tak gawe tembung nanyang karo gedher pletu sing tak tutur sapa-sapa. Kowe aku sing tanggung jawab. Prajurit, won saudara kali. Ayo.